Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Lord Yulan telah meraih dua makna sejati dua tingkat. Kuil Komandan Tim Dewa Bumi, Wu Ma Hai, menatap ke arah Tuan Yulan dan Sui Ying dan kemudian berkata, keduanya telah mencapai puncak tahap 3 ranah. Tubuh iblisnya bisa menyamai tubuh dewa, dan dia bahkan memiliki senjata dewa. Siapa yang akan berpikir bahwa keterampilan rahasia Sui Ying akan sangat kuat, dan itu akan sangat ofensif, sehingga ia dapat mencapai puncak ranah tahap 3 untuk ekstrim piercingnya. Wu Ma Hai terus mengamati. Sui Ying tidak memiliki ki atau senjata dewa, ia harus bergantung sepenuhnya pada kekuatan makna sejatinya. Akibatnya, teknik tombak miliknya itu murni bersifat destruktif, karena myriad eksistensis yang dimilikinya telah berubah menjadi titik ekstremitas. Singkatnya, itu adalah langkah yang murni ofensif. Dibandingkan dengan kekuatan yang ditunjukkan Lord Yulan dalam bentrokan mereka sebelumnya, itu hanya satu tingkat lebih rendah. Seseorang harus menyadari bahwa Lord Yulan menggunakan senjata dewa dan memiliki tubuh iblis. Keterampilan rahasia yang luar biasa. Pemahamannya tentang alam sudah cukup bagus. Namun, dengan keterampilan rahasianya yang ditambahkan ke medan pertempuran, dia pasti berada di level yang sama dengan kita. Petik 2. Mereka semua demigods yang berdiri di puncak. Master Klan Meisan, Chen Jiu, Jian Huang, Wu Ma Hai, Lord Yulan. Mereka semua telah mencapai puncak ranah stage 3 di berbagai kelas mereka True Meanings. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk menyingkat kelas 2 Dewa Hati. Itu karena saat mereka mengondensasi Dewa Jantung kelas 2, mereka dengan mudah bisa menjadi dewa. Jika mereka benar-benar bisa menjadi dewa, mereka semua akan melakukannya sejak lama. Siapa yang mau bertaruh dengan kehidupan mereka di Gunung Crimson Rock, di mana hanya satu dari setiap 10 orang yang selamat? Seorang yang transenden dengan tingkat 5 atau 4 tingkat Dewa Hati akan mengalami kesulitan menjadi dewa. Seorang yang transenden dengan dewa tingkat 3 tidak akan mudah menjadi dewa. Seseorang dengan dewa jantung kelas 2, bagaimanapun, pasti akan menjadi dewa. Adapun mereka yang disebut dewa satu tingkat, itu adalah sesuatu yang tak terduga dan menakutkan. Pada kenyataannya, seseorang yang hanya memiliki tingkat 1 makna sejati sudah terlalu jarang. Sama seperti perbedaan antara kelas 4 dan kelas 3 makna sejati, umumnya, hanya akan ada satu orang yang meraih tingkat 3 makna benar dari banyak orang lain dengan tingkat 4 makna sejati. Dari kelas 3 hingga kelas 2 makna benar, hanya satu dari 10.000 yang memiliki makna benar kelas 2. Selanjutnya, ini sudah dianggap legenda. Sedangkan untuk kelas 2 hingga kelas 1 makna sejati, hanya satu dari 1 juta orang yang akan memperoleh satu. Munculnya seseorang adalah sesuatu yang tidak dapat digunakan oleh statistik murni untuk menghitung, karena setiap kemunculan satu tingkat 1 True Meaning adalah keajaiban di dalam dan dari dirinya sendiri. Bahkan, itu bahkan lebih jarang daripada Dewa Jantung kelas 1. Kenapa begitu? Ini karena sekali seseorang telah menjadi dewa, seperti mereka yang memiliki hati dewa kelas 2, mereka dapat terus berkultivasi dalam jangka waktu yang lama untuk mengubah dewa-dewa tingkat 2 menjadi jantung dewa tingkat 1. Bagi mereka yang berada di tingkat transenden, orang-orang yang bisa memahami tingkat 1 makna sejati tentu akan menjadi karakter yang luar biasa. Demikian, kapanpun seseorang dengan True Meaning tingkat 1 muncul, berdasarkan kemampuan komprehensif mereka, mereka dengan mudah dapat memadatkan Dewa Hati. Bahkan jika mereka mati sebelum waktunya, beberapa keberadaan kuat dari dunia dewa akan melakukan yang terbaik untuk melindungi jiwa mereka dan memperbaiki tubuh kedagingan baru agar mereka dapat hidup. Bagaimanapun, siapapun dengan arti sejati tingkat 1 akan diperlakukan sebagai harta yang berharga. Pada saat yang sama, negara adik kuasa musuh pasti akan berusaha memikirkan cara untuk membunuh para jenius ini sesegera mungkin. Dengan demikian, ketika dibutuhkan, keberadaan mereka yang memiliki makna sejati kelas 1 akan dirahasiakan. Bahkan kuil temporal harus bersumpah untuk memastikan bahwa mereka tidak mendapatkan terlalu banyak kekuatan. Sepertinya pertempuran akan segera berakhir. Chen Jiu melihat ke kejauhan dan tersenyum.
Akan sulit untuk memiliki pemenang muncul antara Dongbo Sueying dan Lord Yulan. Bagaimana jika itu Lord Yulan memutuskan untuk terus membantai manusia dan mengancam klan Xia? Tanya orang tua di dekatnya dengan janggut gunung. Yakinlah, Lord Yulan harus tetap fokus penuh untuk membela diri terhadap teknik tombak Dongbo Sueying, dia seharusnya tidak mengambil risiko liar seperti itu. Kata Chen Jiu. Seharusnya tidak terlalu mengganggu dia untuk membantai manusia, kan? Pria tua dengan janggut gunung bergumam. Bahkan jika dia benar-benar memutuskan untuk melakukan itu, sebagai salah satu kawan Dongbo Sueying, aku akan bertindak. Dengan Dongbo Sueying yang bekerja di samping aku, satu-satunya pilihan Lord Yulan adalah melarikan diri dengan panik. Jika dia tidak melakukannya, dia pasti akan mati, kata Chen Jiu. Sebelumnya, sebelum Sueying mengungkapkan keterampilan rahasianya, mereka paling tidak bisa mendapatkan hasil imbang dengan Yulan. Tapi sekarang Sueying telah mengungkapkan keterampilan rahasianya, jika ia memutuskan untuk membantu Sueying, segalanya akan berbeda. Dalam Meraj, Sueying menatap remaja berkulit hitam yang dibungkus kain putih, sepenuhnya waspada. Dia mengerutkan kening. Tuan Yulan ini benar-benar terlalu kuat. Tidak ada celah dalam riak makna sejati yang menutupi tubuhnya. Bahkan domain fantasi aku sebelumnya tidak membiarkan aku mendekatinya, meskipun menghapus beberapa bagian dari makna sejati. Faktanya, dia masih memancarkan riak makna sejati, meskipun domain aku sebelumnya dihapus. Dia mencegah meraj avatar aku mendekat. Petik 2. Dia saat ini mampu mengendalikan 9 meraj avatar. Selama pertempuran, dia benar-benar bisa merumuskan 10 tombak untuk mengelilingi dan menyerang musuh. 9 tombak lainnya semuanya dikendalikan oleh meraj avatar. Sayang sekali bahwa avatar meraj ini terlalu lemah. Makna sejati meraj, secara alami, lemah dalam hal pelanggaran. 9 meraj avatar tidak bisa melawan demigod biasa. Bahkan jika kekuatan ini disalurkan melalui tombak, itu tidak akan memungkinkan mereka untuk mendekati Lord Yulan. Dan mereka tidak ada gunanya dalam hal membingungkan musuh. Bahkan jika avatar meraj muncul di sekitar Lord Yulan, dengan sedikit riak dari makna sejati pihak lain, mereka semua akan kembali ke kehampaan. Metode lain tidak berguna. Aku tidak pernah berpikir bahwa teknik penghancuran meteor star ini, yang aku pahami selama 100 tahun terakhir, tidak dapat membunuhnya. Sepertinya aku harus membuat satu pertaruhan terakhir. Sueying mengerutkan kening. Tahun itu ketika dia didera racun Hex. Dia belum sepenuhnya memahami makna sejati secara holistik, dia hanya berusaha menyempurnakan teknik tombaknya, tanpa sadar menggabungkan misteri yang mendalam dari kedua makna sejati bintang dengan makna sejati penindikan ekstrim. Karena masa hidupnya yang singkat, dia pergi, di mana dia disiksa siang dan malam, Sueying tidak memiliki kekhawatiran dan terus berusaha menyempurnakan teknik tombak di dalam hatinya. Siapa yang peduli dengan misteri mendalam? Semakin hebat teknik tombaknya, semakin bagus teknik tombaknya. Itulah mengapa penghancuran meteor bintang berangsur-angsur terjadi. Dia belum pernah mendengar keterampilan rahasia. Namun, pemusnahan meteor bintang ini merupakan pencapaian terbesarnya selama 100 tahun terakhir. Ketika pemahamannya tentang penindikan ekstrim dan bintang semakin dalam, keterampilan rahasianya ini juga semakin menguat. Kepala Istana Chen, Sueying berteriak. Meraj avatarnya mentransmisikan suaranya langsung ke battleship D9. Sueying, para demigod klan Xia yang hadir dalam kapal perang semua merasa sangat bersemangat. Xia Clan sebenarnya menyaksikan munculnya transenden yang begitu kuat. Kepala Istana Chen, aku akan menghadapi satu pertaruhan terakhir, dan karenanya, aku dengan tulus membutuhkan bantuanmu. Aku pernah mendengar bahwa serangan yang sebelumnya dirilis oleh Battleship D9 hampir memusnahkan Lord Yulan. Aku berharap kamu menggunakan gerakan itu lagi. Meskipun harganya mungkin tidak kecil, aku pikir itu sepadan. Suara Sueying bergema di seluruh Battleship D9. Itu hanya menghabiskan satu dewa kristal. Itu tentang harga gulir kelas dewa. Tidak banyak. Transcendent Xia Clan menjadi gembira. Saat itu, mereka telah merobek beberapa gulungan demi menyelamatkan Sueying. Dewa kristal adalah sesuatu yang bisa mereka gunakan. Tanpa Sueying, bahkan jika mereka menghabiskan beberapa lusin dewa kristal, mereka masih tidak bisa memenangkan pertempuran. Baik,
Kalian hanya mencari peluang sementara aku menyerang Lord Yulan. Sui Ying melirik Stellar Fire Cloud Spear di tangannya, ujung tombak itu sekarang berwarna merah gelap. Lord Yulan berdiri di udara, dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Riak-riak makna sejatinya menyapu sekelilingnya sambil mengurangi aliran waktu. Aku sebenarnya telah dipaksa ke tahap ini oleh Dongbo Sui Ying. Karena kamu tidak dapat membunuh aku, maka aku akan memastikan bahwa kamu menyesal. Lord Yulan melirik ke arah 4 tim di kejauhan. Saat aku berada di ujung yang kalah, keempat tim kemungkinan besar akan mengambil tindakan. Meskipun demikian, aku lebih suka menggunakan gulir kelas dewa untuk memastikan Xia Clan memahami harga yang menyinggung perasaan aku. Pembalasan telah lama meresap melalui tulang-tulang Lord Yulan dengan setiap langkah yang dia naiki dalam Dark Abyss. Kali ini, dia membawa 5 gulungan kelas dewa. Harga untuk membawa mereka benar-benar luar biasa, dan dengan demikian, dengan 5 gulungan kelas dewa ini, ia berharap untuk mendapatkan 30 lagi dari klan Xia. Konsekuensinya, kepastiannya melintasi Gunung Crimson Rock akan jauh lebih tinggi. Jika aku mendapatkan pertemuan ajaib di Gunung Batu Crimson, memungkinkan aku untuk menyingkat dewa-dewa kelas 2 dan mengubah aku menjadi dewa iblis, aku pasti akan memastikan bahwa klan Xia membayar harganya. Tuan Yulan mengertakkan gigi. Dia memiliki 2 tingkat 2 makna sejati. Mereka berdua di puncak tahap 3 ranah. Dari segi kekuatan, dia adalah level yang lebih tinggi dari Nuo Nuoan dan Jenderal Kumeng. Pemahamannya tentang hukum misteri yang mendalam juga jauh lebih dalam dari mereka. Dengan kesenjangan kekuatan dan hukum misteri yang mendalam ini, cukup bagi Lord Yulan untuk mendapatkan keunggulan penekan absolut terhadap mereka, belum lagi penambahan arti sejati 2 tingkat 2. Hong gelombang. Lord Yulan memblokir lebih banyak serangan Sui Ying, menempatkan seluruh fokusnya ke pertempuran. Tiba-tiba datang tanpa peringatan. Petir biru tiba-tiba muncul dari D9 battleship jauh. Ular biru biadab ini terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatannya juga sama menakutkannya, begitu menakutkan hingga langit dan bumi bergetar lemah. Dimanapun ia melewatinya, ruang itu sendiri telah dihancurkan, meninggalkan retakan hitam pekat. Dalam beberapa saat, itu mencapai Lord Yulan. Xia Clan, Lord Yulan ketakutan. Di bawah tekanan Sui Ying, dia hampir lupa bahwa serangan dari battleship D9 bahkan lebih mengerikan. Kapal perang kelas dewa ini, yang bergantung pada dewa-dewa untuk kekuatannya, memungkinkan demigod ini untuk melepaskan serangan yang jauh lebih kuat daripada dewa yang baru naik. Dodge. Lord Yulan melakukan yang terbaik untuk menghindar secepat mungkin. Tubuh iblisnya meledak dengan kecepatan, arti sejati dari waktu deselerasi juga dilepaskan untuk mengurangi serangan yang datang dari petir biru langit. Hua! Petir biru ular melewatinya, memadamkan gambar cermin Lord Yulan. Dia muncul kembali ke samping, masih melayang di udara. Terlalu dekat, terlalu dekat. Tuan Yulan masih menyimpan rasa takut yang masih ada. Tetapi tidak ada waktu baginya untuk bersantai. Tiba-tiba tombak muncul dari samping. Jaraknya terlalu dekat, dan kecepatannya terlalu cepat. Lord Yulan, yang baru saja menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindari petir biru yang seperti ular, nyaris tidak bisa mengirimkan serangan telapak tangan tapi sudah terlambat. Dia baru saja mulai melambaikan telapak tangannya ketika tombak menembus alisnya. Keempat tim semua terkejut melihat pertempuran berlangsung di depan mata mereka. Itu terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu, mereka masih berpikir Sui Ying tidak dapat menangani Lord Yulan, tetapi situasinya telah berubah begitu cepat. Klan Xia telah memutuskan mereka lebih suka membayar harga yang lumayan yang diperlukan untuk memiliki serangan battleship D9 lagi, dan kemudian serangan tombak menakutkan Sui Ying diikuti setelahnya. Lord Yulan berhasil menghindari serangan pertama, tetapi ia gagal menghindari yang kedua. Dia tidak akan mati kan? Semua orang menatap penuh perhatian. Lord Yulan adalah demigod dengan kekuatan yang sebanding dengan alam dewa. Bisakah dia mati begitu saja? Di dalam battleship D9, Transcendent Clan Xia menyaksikan dengan gentar. Tidak, Lord Yulan merasakan gelombang yang disebabkan oleh misteri kehancuran yang mendalam meledak melalui dirinya, menghancurkan tubuh iblisnya dalam prosesnya. Dalam sekejap, tengkoraknya dihancurkan. Meski begitu,
serangan itu nyaris tidak berhasil menghancurkan tengkorak sendirian, sisa tubuh berkulit hitam di bawah leher tetap dalam kondisi baik. Apa yang tersisa dari sosoknya segera jatuh kembali ke retret ledakan. Saat dia bergerak mundur, tubuh Lord Yulan dengan cepat menumbuhkan tengkorak baru dari tengkuknya. Tubuh iblisnya bahkan lebih hebat daripada Jenderal Kumeng, dan jika itu mengembang, itu akan mencapai ketinggian yang menakutkan, 150 km. Ini berarti lengannya saja bisa dengan mudah mencapai panjang lebih dari 5 km. Sebagai perbandingan, tubuh seperti itu benar-benar dekat dengan tubuh Dewa Iblis yang agung. Tapi tengkoraknya benar-benar hancur setelah satu serangan. Dengan serangan seperti ini, tubuh iblisku akan dilenyapkan dalam waktu kurang dari 10 serangan. Setelah selamat dari malapetaka, gelombang ketakutan masih melekat di hati Lord Yulan. Wajah kepala yang baru tumbuh menunjukkan kulit pucat. Dia merasakannya. Semacam racun misterius menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Bahkan tubuhnya yang ganas tidak sebanding dengan Dewa Iblis yang mampu menghalangi penyebaran racun ini. Itu meresapi dan merusak setiap bagian dari dirinya, bahkan mencapai ke kedalaman laut iblisnya, di mana ia menumbuhkan kekuatan sihir gelap. Di sana, racunnya tetap sama dan bahkan mulai mempengaruhi putaran laut iblisnya. Segera, racun ini, yang meresap semuanya ke tingkat partikel dasar, menyebar melalui otaknya. Rasa sakit yang mengerikan mengalahkannya, yang belum pernah dirasakan Lord Yulan sebelumnya. Sepanjang hidupnya di abis kegelapan, dia telah mengalami dan bertarung melalui bahaya yang tak terhitung jumlahnya, namun rasa sakit dari intensitas ini membuat dia bahkan tidak siap. Itu adalah jenis rasa sakit yang melampaui tubuh fisik, bahkan menyebabkan roh bergetar. Dalam kesakitannya, Lord Yulan meraung marah. Kulitnya seram, dan sepertinya dia sudah gila. Itu racun hexing, 6 hantu dendam. Raungan Lord Yulan dipenuhi dengan kebencian tak berujung dan niat membunuh. Suaranya bergema di seluruh langit dan di atas bumi. Apa? Keempat tim, serta Transcendent Clan Xia yang menyaksikan pertempuran dari dalam Battleship D9, terkejut melihat ini. Mereka semua telah mendengar deru rasa sakit Tuan Yulan dan deru dendam dan menyaksikan rasa sakit yang dia rasakan. Jadi itu racun kebencian 6 hantu. Iya nih. Dia pasti Dongbo Sueying saat itu. Tubuhnya sudah terkena racun hexing, jadi dia pasti sudah merencanakan dari awal untuk mengoleskannya pada senjatanya untuk digunakan di tengah-tengah pertempuran. Dia tentu saja jahat. Aku mengasihani Lord Yulan. Diracuni dengan 6 hantu dendam? Dari apa yang aku dengar, bahwa menghirup racun itu sangat menyakitkan. Sangat kejam, dia benar-benar tidak memiliki belas kasihan. Setiap anggota dari 4 tim bersimpati dengan Lord Yulan sampai batas tertentu, karena kekuatannya. Dia berani mengancam klan Xia dengan true meaning yang melambat waktu, dan dia mungkin bahkan berhasil, jika peruntungannya tidak begitu miskin. Tapi klan Xia mengirim Sueying, yang bakatnya yang luar biasa telah mengirim Lord Yulan ke dalam kesulitan. Terlepas dari rasa sakit yang tak tertandingi, hati Lord Yulan tenang. Karena dia tahu dia berada dalam situasi hidup atau mati. 6 hantu kebencian ini, hanyalah versi encer yang terakumulasi dalam darahnya. Sudah jauh lebih lemah dari aslinya. Mungkin itu adalah racun hexing yang kuat, tapi aku bisa menahannya dengan kemampuan generasi tubuh iblisku. Satu-satunya hal yang menurut aku agak menyusahkan adalah bahwa ia sudah memasuki laut iblis internal aku, yang berarti bahwa aku hanya akan bisa berkultivasi dengan setengah efisiensi sekarang, Lord Yulan memutuskan. Ini normal. Bahkan 6 hantu dendam Sueying yang ditimbulkan bukanlah yang asli-asli, tetapi versi dengan hanya setengah kekuatan asli yang dibawa oleh pedang dewa bertuah. Kembali ketika Sueying pertama kali diserang oleh pedang, kemampuan pemulihan tubuhnya sudah cukup untuk melawan kerusakan yang disebabkan oleh racun. Serangan berturut-turut setelah serangan itu adalah apa yang benar-benar menyebabkan hasil akhir. Sementara setiap bagian dari tubuh Sueying sekarang berisi 6 hantu dendam, itu hanya versi encer, bahkan lebih lemah dari pedang dewa bertuah pada tingkat keseluruhan. Setelah semua, tidak mungkin bahwa beberapa darah yang menderita dengan 6 hantu dendam, setelah diambil di luar tubuh, akan identik dengan 6 hantu dendam asli. Kalau tidak, orang bisa membuat racun dalam jumlah tak terbatas.
Itu tidak mungkin. Karena itu, racun hexing dalam darah Sui Ying lebih lemah daripada racun yang melapisi pedang penyihir tingkatannya. Setelah racun memasuki tubuh iblisnya, Lord Yulan dengan mudah bisa menahan kekuatan korosifnya. Kecepatan kultivasinya dari kekuatan sihir gelap terpengaruh, tapi itu adalah tingkat kerusakannya. Tetapi yang paling penting adalah bahwa racun itu masih menyebabkan rasa sakit. Racun hexing ini sangat melemah, tetapi masih terlalu menyakitkan. Aku tidak perlu menyisihkan banyak usaha untuk menjaga ketenangan aku, tetapi pada tingkat ini, aku mungkin akan lebih mudah menderita karena aku terus melawan Sui Ying. Tekad Lord Yulan kuat, tetapi dibandingkan dengan Sui Ying, yang telah menderita setiap hari dan malam selama 100 tahun, tekadnya masih turun. Syukurlah, racun hexing hanyalah bentuk encer, sehingga dia bisa terus berjuang. Aku harus melarikan diri. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku bahkan tidak bisa memegang fokus absolut saat ini. Menderita siksaan hebat ini, ekspresi Lord Yulan berubah ganas. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia langsung membuat keputusan. Tanpa sedikit pun keraguan dalam gerakannya, Lord Yulan memanggil gulungan berwarna darah di tangannya. Sila gelombang. Dia mencabik-cabiknya. Weng! Lapisan aneh, cahaya berwarna merah terbentuk di permukaan tubuhnya, menyebar sampai menutupi dia secara keseluruhan. Ini adalah salah satu gulungan dewa yang menyelamatkan hidup yang dia bawa dari Dark Abyss. Kekuatan sihir gelap adalah jenis kekuatan yang disempurnakan, itu bisa digunakan untuk bertempur seperti ksatria transenden, untuk melemparkan mantra, mengoperasikan gulungan, dan sebagainya. Ksatria yang transenden oleh Sui Ying tidak memiliki cara mengoperasikan gulungan seperti ini. Lari, Lord Yulan segera berubah menjadi cahaya yang mengalir dan mulai melarikan diri dengan berantakan. Dia masih belum menemukan cara untuk memblokir tombak Sui Ying, jadi dia harus mengandalkan kekuatan gulungan untuk melarikan diri. Dia tidak berani mencicipi rasa tombak Sui Ying sekali lagi. Setelah semua, tidak hanya luka-lukanya akan memburuk dengan setiap serangan yang mendarat, racun itu juga akan menumpuk dan meningkatkan rasa sakit yang harus ditanggungnya. Dia tidak punya niat untuk menerima salah satu dari dua hasil. Tindakannya lambat untuk dijelaskan, tetapi dalam kenyataannya, hanya perlu sesaat setelah Lord Yulan dipukul oleh tombak dan merasakan racun yang menakutkan baginya untuk membuat keputusan, merobek gulungan, dan melarikan diri. Mencoba melarikan diri, seberapa cepat Sui Ying di dalam meraj, dengan menggunakan penetrasi ekstremnya, dia bisa melintasi 500 km dalam sekejap. Tidak peduli seberapa cepat Lord Yulan berlari, dia tidak bisa melebihi kecepatan ini. Hua! Lord Yulan terbang dengan sekuat tenaga. Kecepatannya benar-benar sesuatu untuk dilihat, layak dibandingkan dengan tubuh jasmani Dewa Iblis. Setelah tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan yang bisa mengabaikan hambatan udara, ia mencapai kecepatan mengerikan 500 km per detik, bahkan lebih cepat dari Priest ketiga Sekte Dewa Iblis ketika ia menggunakan gambar bayangan. Bagaimanapun, Lord Yulan sebanding dengan Dewa Iblis tidak hanya dalam hal tubuhnya, bahkan kedalaman hukumnya dan misteri mendalam dekat dengan Dewa Iblis. Tapi tidak peduli seberapa cepat dia berlari, di dalam meraj, Sui Ying dapat dengan mudah mengikutinya. Mati! Tombak menyerang dari ketiadaan. Hong! Lord Yulan terus mengandalkan kecepatannya untuk melarikan diri, dan hampir semua perhatiannya terfokus pada lingkungannya. Terlepas dari rasa sakit yang dia rasakan, dia tetap tenang dan berhasil mengalihkan seluruh kekuatannya untuk bertahan melawan serangan ini. Dia berhasil memblokir serangan berbahaya. Sui Ying tidak terpengaruh. Dia terus mengejar dan meluncurkan serangan. Lebih dari 10 detik dan jarak 5.000 km, Lord Yulan terus melarikan diri sementara Sui Ying berkali-kali menyerang. Sebanyak 9 serangan mendarat di tubuh Lord Yulan, tetapi kekuatan pertahanan yang diberikan oleh cahaya berwarna darah yang menutupi itu cukup kuat. 9 serangan ini bahkan tidak berhasil menghancurkannya, hanya meredupnya secara signifikan, yang tidak mengejutkan Sui Ying. Saat itu, dia sangat menderita dari serangan yang diluncurkan oleh pedang dewa bertuah, meskipun misteri yang sangat besar yang diperintahkan oleh tetua Aolan relatif lemah. Tapi pedang dewa sihir bertuah lebih dari dibuat-buat dengan kekuatannya. Bahkan setelah dilemahkan oleh pelindung lapis baja hijau,
kekuatannya masih di level dewa. Meski begitu, pedang itu juga membutuhkan 10 serangan untuk menembus perisai petir ungu. Kekuatan gulir pelindung Lord Yulan tidak boleh kalah dengan Purple Lightning Shield yang aku gunakan di masa lalu dan cenderung lebih kuat. Kekuatan seranganku harus sebanding dengan pedang dewa bertuah setelah melewati pelindung hijau lapis baja, tetapi penghancuran meteor bintangku lebih kuat dalam hal misteri mendalam, dan kekuatan penghancurnya lebih tinggi daripada serangan Greater Aolan. Cahaya itu akan hancur dalam 3 hingga 5 serangan, pikir Sui Ying. Sila. Setelah meninggalkan kisaran segel di ruang angkasa, Lord Yulan segera merobek terowongan di ruang angkasa dan berusaha melarikan diri secepat mungkin. Hong, tombak Sui Ying muncul dari udara tipis dan menabrak Lord Yulan saat dia masih di dalam terowongan spasial. Dalam hal kecepatan, terowongan spasial tercermin secara identik di Mirage, jadi serangan berlanjut. Ikuti mereka, Wu Mahai dan 4 tim lainnya mengejar mereka secara berurutan dengan mengikuti fluktuasi terowongan spasial. Mereka dengan mudah bisa bersaing dengan para pejuang. Sialan, para demigods dalam Battleship D9 tidak senang dengan hasil ini. Setelah Battleship terbang dengan kecepatan penuh, itu tidak bisa lagi menyegel ruang angkasa, juga tidak bisa terus menyerang. Kepala Mountain Lord He mulai sakit karena perasaan tidak berdaya. Situasi ini mirip dengan bagaimana manusia akan menemukan hampir tidak mungkin untuk melukis gambar saat berlari dengan kecepatan penuh, atau seberapa lemah penyihir transenden tidak dapat dengan mudah menjernihkan pikiran mereka dan menggunakan sihir dengan benar ketika berlari dengan kecepatan tinggi. Dengan prinsip yang sama ini, alam gunung Lord He terlalu rendah, begitu kapal perang mulai bergerak dengan kecepatan tinggi, dia tidak dapat melakukan itu untuk meluncurkan serangan. Hanya ketika itu berdiri di tempat atau terbang sangat lambat bisa menyegel ruang atau melakukan serangan. Kami juga akan mengikuti, kata kepala istana Chen. Dewa Gunung dia mengangguk. Baik. Segera setelah melepaskan segel di ruang angkasa, Battleship D9 segera mengikuti fluktuasi terowongan ruang angkasa Lord Yulan sebelumnya dan mengejar di samping arah mereka. Penetrasi ekstrimnya memungkinkannya menjadi lebih cepat daripada aku. Terbang di dalam terowongan spasial, Lord Yulan menderita serangan lebih lanjut dari tombak Sui Ying. Dia sangat sedih dengan situasi itu, tetapi dia tahu tidak ada yang bisa dilakukan, setiap makna sejati memiliki spesialisasi masing-masing. Dari dua kelasnya, True Meanings, yang satu unggul dalam kekuatan ofensif, dan yang lainnya, Time Deceleration, adalah tipe domain. Sayangnya, tidak seperti ruang makna sejati lengkap Meisan Master, deselerasi waktu Lord Yulan tidak dapat menembus Mirage. Tidak baik, aku harus mengganti perisai ini. Lord Yulan dengan cepat menyadari bahwa lapisan pelindungnya yang berwarna darah ada di kaki terakhirnya. Sialan rasa sakit ini. Seandainya dia bisa fokus sepenuhnya, dia bisa memblokir serangan ini, tetapi racun hexing itu terlalu menyakitkan. Tidak hanya dia tidak bisa mempertahankan fokus absolut, dia bahkan nyaris tidak bisa menjaga dirinya tetap tenang. Di dalam Mirage, Sui Ying mengikuti di belakang di dalam terowongan yang sama di luar angkasa ketika dia tiba-tiba mengerutkan alisnya. Terowongan spasialnya mengarah ke Crimson Rock Mountain. Lord Yulan tidak dapat mempertahankan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.